Ini saya kalau ngomongin Optimus Consulting itu 80%-nya bantuan Tuhan aja tuh gitu ya. Tidak hanya kami memberikan value, tapi saya juga mendapatkan value. Entrepreneur not for everyone gitu ya. Kita enjoy the money. Saya pernah dapat SP3 loh. Perkenalkan, saya Panji, host magang di Optimus Talks. Selamat datang di Optimus Talks. Ini adalah sebuah platform inspiratif. Podcast ini lahir dengan bertepatan ulang tahun Optimus yang ke-7, karena dengan pemikiran bahwa udah saatnya kami, Optimus Consulting, bisa memberikan lebih banyak lagi value, lebih luas lagi kepada masyarakat, dibandingkan sebelumnya kami hanya fokus kepada klien-klien kami. Dan ini merupakan episode pertama, dan untuk episode pertama kali ini, kami tentunya mengundang, kita akan diskusi sama-sama dengan sosok yang paling penting bagi Optimus Consulting, yaitu founder dan co-founder kami. Ada Din Natalia, yang lebih akrab disapa dengan Mbak Din. Kemudian juga ada Toman Alberto, yang lebih akrab disapa sebagai Bang Toman. So, langsung aja, tanpa lama-lama lagi, terima kasih Mbak Din, Bang Toman sudah hadir. Sama-sama, Ji. Basa-basi banget, padahal udah tahu ya, namanya juga ini satu tim ya. Iya, selamat ulang tahun by the way. Selamat ulang tahun. Happy anniversary. Yeay, yang ke-7. Magnificent. 7 years. 7 lessons in 7 years. 7 years in 7 lessons. Jadi sedikit Magnificent. di topik kali ini kita akan fokus banyak ngomongin soal 7 lessons in 7 years gitu ya. Karena tadi saya sampaikan ada 7 tahun Optimus Consulting berdiri. Jadi apa sih yang paling terasa dalam prosesnya di 7 tahun terakhir gitu ya. Sehingga harapannya Bapak Ibu ini bisa berbagi lebih banyak lagi ke teman-teman semua tentang building business gitu ya. Apalagi ini lebih spesifik consulting business gitu ya. Nah, mungkin sebagai pembuka sebelum nanti kita masuk ke Optimus Consulting ya gitu ya. Yang mungkin cerita kali ya, background dulu, siapa sih seorang Din Natalia dan nanti siapa sih seorang Toman Alberto gitu, supaya nyambung nih teman-teman semua gitu ya ketika mendengarkan, oh ini toh gitu ya, baru nanti kita cerita soal Optimus. Boleh sambil sharing? Ya. Silakan, Din. Ya, saya duluan ya. Oke, thank you Panji. Thank you juga teman-teman Optimates. Kita sebut sahabat Optimus itu adalah Optimates. Sedikit mengenai Optimus Consulting, kita tanggal 28 September sebenarnya kemarin ya, berulang tahun ke-7 tahun. Artinya kita berdiri di 28 September 2018 dengan semangat saya ingin mempunyai company yang memberikan rasa nyaman kepada karyawannya dan tentunya memberikan values kepada karyawan itu sendiri dan keluarga, dan lebih luas lagi kepada masyarakat umum. Karena ya prinsip hidup sebaik-baiknya manusia harus memberikan manfaat buat orang lain. Ya, backgroundnya kenapa Optimus ini berdiri, ada rasa kegalauan saya, ada idealisme saya waktu menjadi seorang karyawan. Saya rasa seharusnya perusahaan bisa lebih baik dari sini deh gitu ya. Dan ada saat momen ketika saya memutuskan, wah saya kayaknya bertentangan nih dengan values di company ini gitu ya. Dan akhirnya saya decide untuk keluar. Dan pada saat itu saya menyadari diri saya seorang yang ternyata nggak bisa dipimpin. Saya itu ternyata menemukan jati diri saya seorang yang maunya memimpin gitu. Dan terbentuknya Optimus nggak serta-merta. Saya dari karir saya terakhir sebagai head of sales di salah satu perusahaan startup, teknologi startup, itu kemudian saya jadi individual consultant di salah satu BUMN. Nggak lama, 6 bulan lah ya, 6 bulan saya baru membuka starting Optimus Consulting gitu ya. Saat itu saya sendiri sebenarnya, single founder, kemudian ada tim saya waktu itu Raymond yang sekarang ini juga udah jadi entrepreneur juga. Mensupport saya lah ya, karena saya nggak mungkin sendiri juga gitu. Dia mensupport mental dan waktu juga gitu ya. Dan nggak lama kemudian Toman selesai dengan idealismenya di teknologi startup gitu ya. Akhirnya dia resign dari sana dan support saya. Jadi pada awalnya Optimus itu berdiri kami bertiga gitu. Saya, Toman dan Raymond gitu. Ya, awalnya memang idealismenya sesuai dengan tagline kita.
memberikan manfaat bagi orang lain, which Creating is value. creating values. Gitu. Mungkin Toman bisa cerita gimana start awal. Ya seperti tadi yang disampaikan Din, tapi sebelumnya sekali lagi happy 7th anniversary for Optimus Consulting. Terima kasih juga Panji untuk inisiatif mengadakan Optimus Talk gitu ya. Tadi balik lagi ke pertanyaannya, background ataupun latar belakang. Kalau tadi tentang Optimus sendiri, tentu teman-teman semua pada tahu ya bahwa Dean is the key maker of Optimus Consulting, dan saya dengan Raymond itu membantu di belakang, di awal-awal, maksudnya setelahnya gitu ya. Jadi kita support on the very early stage of Optimus, didirikan oleh Mbak Dean, karena saya manggil dia Dean sih, karena Dean ini sebenarnya teman kecil saya buat teman-teman. Tapi itu tidak mengurangi, panjang sih ceritanya jadinya, kami tetap profesional dalam urusan pekerjaan. Long story short, saya membantu di awal lebih ke analytical gitu ya, mungkin ini mungkin terkait dengan role gitu ya. Dean dengan leadershipnya, dengan koneksi network segala macam, tentunya dengan pengalaman dia di HR industry. Saya lebih ke analytical, saya pengalaman saya sebelumnya nothing to do with HR, walaupun tadi Dean sempat sampaikan saya sempat di HR technology startup, tapi itu cuma 1 tahun. Most of my previous experience itu di energy sector. Saya orang lapangan dulunya, dan itu membuat saya lebih ke analytical ya. Nah itu yang saya bawa ke Optimus Consulting. Jadi saya lebih mensupport dalam hal melakukan due diligence, dalam melakukan market analysis, dalam melakukan product research segala macam. Dan satu lagi ada yang disampaikan, ada Raymond. Raymond tuh lebih ke satset orangnya. Eksekutor, bikin ini anu cepet. Jadi itu yang membuat kita saling melengkapi di awal. Jadi the three of us, mulai dari satu project kita kerjakan dalam 1 bulan, 2 bulan selesai, and then kita enjoy the money, tanda kutip gitu ya. Terus kita kayak 1-2 minggu ya break lah. Habis itu cari project lagi, kerjain lagi, gitu kira-kira Ji. And then ya mungkin tadi Dean ya lebih pas kali ya menyampaikan gimana strateginya ke depan saat itu segala macam, dan sampai dengan kita sekarang menginjak usia yang ke-7. Gitu sih kira-kira kalau dari saya. Nah, tadi mundur sedikit gitu ya ke Mbak Dean, kan berarti pemikirannya ada nih, kerasa gerah lah ya Mbak ya, akhirnya bikin Optimus gitu. Nah kalau dari Bang Toman kali ya, pengen juga dengar apa sih yang membuat oke deh I'm joining with Dean gitu ya, dengan Mbak Dean untuk membantu gitu untuk dalam membangun Optimus Consulting. Iya, kalau saya sebenarnya lebih mengalir gitu ya, ngeflow aja. Sebenarnya waktu itu masih gamang juga, but anything kegamangan saya itu saya sampaikan ke Dean. Dean kayaknya saya belum tahu nih, karena dia kapan mau join nggak gitu kan, mau bantuin nggak segala macam. Tapi apapun yang saya bisa lakukan saat itu saya tetap bantu. But to 100% decide, okay, I'm gonna join this company, I'm gonna join her gitu ya. Saya masih belum waktu itu. Saya masih, apakah ini saya mau stay di oil and gas atau seperti ini, atau mau gabung ke HR. Seiring berjalannya waktu, banyak faktor sih ya, karena waktu itu kondisi ekonomi, market dunia segala macam itu masih belum terlalu recover gitu ya. Jadi saya tetap berjalan gitu ya, sampai akhirnya satu titik, banyak hal yang membuat kepala saya terbuka. Sebelumnya saya mungkin di bidang ini aja terus gitu ya. Sekarang saya berkenalan dengan berbagai macam industri, saya kenal dengan various type of people segala macam. Jadi itu dengan segala ininya ya, dengan segala ups and down-nya, itu membuat saya sebagai seorang person itu lebih tidak hanya kami memberikan value, tapi saya juga mendapatkan value. Jadi itu yang membuat saya akhirnya yakin, okay, I think I'm gonna 100% join and support this company. Gitu. Karena kan pada dasarnya ada kalau mungkin teman-teman juga lihat ya, kalau misalnya kita mau decide, saya mau masih jadi karyawan gitu ya, atau saya mau joining someone, atau bahkan punya inisiasi dari awal gitu ya untuk mulai sebuah usaha gitu. It's kind of hard decision gitu kan ya. Apalagi tadi Bang Toman sampaikan ada market, ekonomi dan seterusnya gitu. Di mana akhirnya oke deh, apa sih poinnya gitu kan ya yang membuat saya tetap maju dengan itu. Tadi Bang Toman sampaikan adalah ya karena jadi part pembelajaran sendiri juga gitu kan ya Bang Toman ya. Nah, kembali lagi ke Mbak Dean. Selain daripada tadi karena perasaan bahwa gerah nih, apa nih akhirnya mau nggak mau saya harus bikin sebuah company karena saya harus jalanin sendiri. Apa yang membuat keyakinan itu muncul gitu Mbak? Ya, mungkin ini
experience yang cukup juga kali ya. Jadi saya melihat ada potensi yang sebenarnya saya bisa handle lebih gitu. Jika diberikan otoritas penuh gitu. Jadi karena saya dulunya sebelum di teknologi startup, saya di consulting juga, di mana kalau kita, nah ini mungkin ya, entrepreneur not for everyone gitu ya. Nah tapi kalau kita bekerja di consulting, itu kita bisa lihat tuh apakah entrepreneurship kita ada. Karena di consulting itu orang direkrut langsung dijebloskan ke jurang yang paling bawah, terbang sendiri. Kemudian harus show me the money. Nah, consulting itu seperti itu rata-rata. Jadi kita belajar sendiri, usaha sendiri, kita harus punya persistensi, grit gitu ya. Dan akhirnya kita menjadi suatu modal untuk kita yang bisa kita bawa ke depan sebagai modal kita gitu. Nah, memang kalau ngomongin ini kan jasa ya. Jasa kan nggak ada bentuknya, nggak ada barangnya. Yang dilihat adalah personnya. Betul. Gitu. Betul. Jadi that's why kita dunia consulting itu tempat di mana kita memang memperkaya diri dengan experience. Nah, kalau kita di sana misalnya setahun 2 tahun nggak tahan, artinya kita bukan seorang entrepreneur nanti. Saya bisa guarantee itu gitu ya. Kenapa? Karena menjadi seorang entrepreneur itu bukan hal yang enak sebenarnya. Karena semua kita yang tanggung gitu. Responsibility-nya ada di kita. Selain kita membawa diri kita menggendong orang lain juga gitu. Yang pertama, saya merasa saya cukup experience gitu ya. Nah, saya mencoba pindah jalur gitu ya ke teknologi startup itu untuk membuktikan apakah saya bisa jualan karena nama perusahaan yang lama atau karena sayanya memang punya skill itu gitu. Nah, memang di teknologi startup tempat saya bekerja yang terakhir itu menjadi pembuktian buat saya. Saya masuk yang tadinya revenue more or less 30 juta per bulan gitu ya. Saya langsung dapat deal 500 juta. Kemudian gak lama ada 2 miliar gitu ya. Ada enterprise besar yang saya bawa ke company itu dan banyak partner-partner dari luar yang saya engage gitu untuk integrate ke platform itu. Nah, itu membuat saya cukup yakin gitu ya. Kalau nanti di company ini saya gak cocok secara culture, saya sebenarnya cukup pede untuk mendirikan perusahaan. Mungkin benturannya paling dana gitu ya, modal gitu ya. Tapi saya yakin nih, mungkin saya cukup mengandalkan Tuhan dalam hal itu ya. Sorry ya, ini saya kalau ngomongin Optimus Consulting itu 80%-nya bantuan Tuhan aja tuh gitu ya. Nah, saya selalu yakin bahwa yang ketika kita ada niatan baik, ada keinginan, ada usaha yang kuat, Tuhan pasti sediakan semuanya gitu. Nah, terbukti. Jadi the minute saya ada clash waktu itu sama CEO teknologi startup waktu itu terkait dengan idealisme saya dan memutuskan kayak it is the right time buat saya untuk move on dari seorang pegawai gitu. Nah, saya decide untuk enough is enough, dan saya decide untuk jalan sendiri. Nah, dari situ berarti kan sebenarnya keyakinan dalam tanda kutip itu munculnya bahkan udah sebelum meninggalkan gitu ya, udah berpikir dulu ketika waktunya pas gitu ya, saya akan jalanin gitu. Seberapa yakin aku bisa gendong orang gitu ya dengan ini gitu, karena ini mungkin yang nanti teman-teman kalau misalnya jadi punya bayangan pengen jadi entrepreneur, ini di-share sama Badin, ini loh perspektifnya di awal gitu, tapi apa yang bisa dapetin buat teman-teman nanti yang lihat bahwa saya ready nih buat buat gendong orang lain gitu. Iya, mungkin timing, the right time-nya ya gitu ya. Kalau saya bilang kalau untuk jadi entrepreneur, mulailah dengan niatan dulu yang baik. Karena kalau niatannya niatannya pengen saya pengen lebih baik dari orang itu. Saya itu bagus satu hal, tapi di satu sisi itu faktor eksternal sebenarnya yang mendorong kita. Tapi kalau niatan kita memberikan values buat orang lain, itu
kayak ya universe will brings all to you Bakal gitu, membantu. bahkan membantu gitu ya. Pertama niatan gitu, karena saya setiap bekerja mungkin bisa mudah-mudahan ya dapat reference bagus dari employer yang dulu ya. Gitu. Saya kalau bekerja totalitas dulu. Gitu, totalitas. Jadi saya bisa pulang jam 3 pagi hanya untuk ngurusin bidding gitu ya. Saya pernah dapat SP3 loh. Gara-gara telat submit bidding. Biddingnya itu salah satu perusahaan besar. Jadi waktunya kalau nggak salah jam 3 sore gitu ya. Nah, saya sampainya itu 3 lewat 1 menit gitu. Nah, saya itu dari production ya, dari printing house gitu ya, siap-siapin. Tuh saya sampai naik motor dibonceng sama OB saya, kejar naik tangga gitu ya, sampai di situ 3 lewat 1, ya bidding saya nggak diterima gitu. Value yang saya bawa itu 12 miliar gitu. Tapi kita submit 25 miliar, tapi yang menang 12 miliar. Udah nggak menang, telat gitu ya. Terus dapat SP3 lagi. Nah, tapi menurut saya nggak Dipecat dong SP3 enggak, SP3 sekali lagi dipecat harusnya. Ya, karena dianggap merugikan perusahaan kan ya. Walaupun itu sebenarnya udah usaha saya gitu ya. Nah, jadi itu sih yang men-trigger saya. Ini niatan saya tuh baik. Jadi mulailah dengan mungkin yang jadi karyawan, mulailah memang bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Karena nanti kita di perusahaan orang aja kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau enggak. Apalagi nanti kita mau punya perusahaan sendiri gitu ya. Nah, kemudian niatan, kemudian experience. Yang pastinya kalau di bidang jasa, pastikan kita punya experience yang cukup. Kalau nggak punya experience yang cukup sih terjun bebas sih menurut saya. Misalnya kalau desain grafis gitu ya, dia pengen punya consulting sendiri, artinya banyakin project dulu gitu, bekerja di tempat orang dulu gitu misalnya. Terus yang ketiga, ini sih mental ya, mungkin karena saya anak rantau juga ya. Kita besar di Riau, kita anak oil and gas company gitu ya, dari Caltex. Nah, datang ke sini ini mungkin suatu hal yang tidak mudah buat kita gitu ya, dibanding orang yang di sini ya. Jadi kita harus mentally udah lebih ready. Dan memang kita harus 2 kali harus lebih baik dari orang Jakarta gitu kan. Nah, mungkin 3 faktor itu yang membuat saya harusnya saya punya nih gitu ya. Harusnya saya bisa memulai gitu. Gitu. Nah, timingnya itu tadi ketika enough is enough di sebuah company. Udah, nggak usah mikirin. Emang waktu itu saya nggak punya cicilan. Saya punya banyak cicilan gitu. Tapi saya pikir kalau saya mikirin itu terus saya nggak gerak-gerak gitu. Jadi ya menurut saya karena saya mempunyai values dan saya punya pengalaman dan saya sudah membuktikan saya pindah company dan saya bisa jualan. Ya udah, it's time for me to start the company gitu. Nah, kembali Bang Tom tadi. Saya ngeliatnya gini, karena kan jadinya support ya gitu ya, masuk untuk bantuin gitu. Did you calculate the risk gitu ya yang dimiliki gitu? Karena Mbak Din, oke, saya yang punya nih, saya mau bawa ini gitu. While kalau orang yang join kan juga, apalagi joinnya sebagai bukan sebagai karyawan, tapi emang juga part of the founders gitu ya, the founders lah kita bisa bilangnya gitu. Did you calculate the risk juga untuk ya saya juga harus ikut menggendong apa segala macam gitu. Oke, itu mungkin lebih ke seperti saya bilang tadi ya, lebih ke jalan aja dulu. Jalan tentunya pasti ada pemikiran-pemikiran ke sana, tapi nggak yang di awal saya hitung-hitung segala macam. Mungkin rada aneh juga ya. Saya sebenarnya orangnya lebih analitik gitu, lebih menghitung segala macam and then decide. Tapi saat itu mungkin karena saya ada faktor percaya juga sama Din gitu ya. Saya ngerasa, saya sempat sampaikan juga dia. Kalau dia mungkin dengan modelnya seperti itu membuat saya jadi lebih ngalir jalan. Tapi kalau mungkin modelnya bukan seperti Din, itu membuat saya lebih kalkulatif. Nah itu sih mungkin. Yang penting saya melihat mungkin karena di awal-awal itu semuanya mulus gitu ya. Kita kerja 1-2 project gitu ya. And then saya dapat gain-nya gitu ya, enjoy the money, enjoy the work-life balance gitu ya. Jadi itu yang membuat saya jadi ngalir-ngalir terus. Tentunya
kita ada 7 tahun, gitu ya, pasti banyak masalah gitu ya, pandemi segala macam, pasti ada ups and down yang membuat saya, faktor kalkulatif tadi itu muncul. Tapi sekali lagi sering ketika hal-hal itu muncul gitu ya, saya ngelihat ke leadershipnya dia. Nah itu yang membuat saya semakin dia nggak akan lari dari masalah gitu ya, dan dia menunjukkan bahwa dia take the leadership on every situation. Itu yang membuat saya sampai sekarang jadinya merasa tenang. Jadi nggak pernah saya mikir ini bakal gimana. To be honest, no. Nah, berarti kalau kondisinya seperti itu kan, berarti seorang entrepreneur gitu ya, bisa saja gitu pemikiran ada seberapa jauh saya punya partner yang memang benar-benar suportif gitu kan. Jadi kalau ngelihat Bang Toman tadi ya, mungkin kalau bukan Dean orangnya, belum tentu nih saya nyemplung ke sini gitu. Well, nggak tahu, mungkin Mbak Dean juga punya perspektif. Mungkin saya akan hanya ngajak orang ini aja gitu untuk join gitu kan. Nah, dalam proses seperti itu gitu ya, apa sih terlepas dari tadi kan semua juga punya background masing-masing gitu ya sebagai partner, walaupun kerasa banget mungkin emotionally dekat gitu ya, kepercayaan, trust satu sama lain gitu. Dalam proses pembangunan ini semua di awal itu ada nggak sih challenge-nya gitu ya, terus berdebat gitu ya, berdebat untuk yang positif ya, terus gimana nih kita menentuin sebuah jalur ke depannya apa segala macam, ada nggak sih case-case yang seperti itu? Ya, mungkin ngomongin Optimus sampai 7 tahun ya, mungkin saya bisa dalam setup company gitu. Tapi I don't think I can manage or maintain the company without partner gitu. Jadi saya ini tipikal orang yang setup. Kalau udah setup, udah naik, take off gitu ya, udah stabil gitu, terus saya bosen gitu. Makanya saya bosan, saya naik sepeda gitu. Mulailah mengacaukan bisnisnya dengan bersepeda, set up lagi di sepeda gitu. Nah, Toman ini menurut saya itu balance untuk saya gitu. Jadi suatu blessing lah ya buat saya. Kami ini yin yang-nya kuat gitu. Kalau dibilang kami sama, kami nggak sama sekali. Dia kutub utara, saya kutub selatan. Saya datang jam 9 pagi, dia datang jam 10 pagi. Tapi dia tidurnya jam 11. Dia datang jam 6 pagi. 9 sama 10 masih dekat ya? Masih aman ya? Clarify ya. Tapi dia tidurnya jam 1 malam. Saya jam 9 dia tidur gitu ya. Jadi Toman ini, saya tuh kalau misalnya nyari leads, apapun membuka jalan tuh cepat. Tapi untuk delivery-nya mungkin saya nggak akan bagus kualitasnya kalau tanpa Toman. Toman itu benar-benar men-challenge gitu. Ketika kita dapat project gitu ya, kita mau delivernya seperti apa, sampai project itu di-deliver tuh semua QC-nya di Toman gitu. Dan beruntungnya Toman ini dia sebenarnya lebih pintar dari saya. Tapi dia mau mendengarkan saya gitu. Jadi kayak kita respecting each other gitu ya. Kita trust each other gitu. Jadi menurut saya tuh punya partner yang tepat itu suatu hal yang blessing lah ya. Itu harus. It's a must gitu. Kalaupun saya single founder, mungkin support system lah ya. Mungkin di tempat lain mungkin ada support systemnya. Kalau saya support system utama saya Toman gitu. Dan kalau saya boleh kasih advice, mendirikan company sebaiknya ada 3 orang. Itu kan kayak segitiga ya. Kalau orang Batak bilang dalian tolu ya. Jadi 3 itu dianggap tuh kokoh sebenarnya. Segitiga itu kokoh. Nah, dulu ada Raymond kan ya. Nah, Raymond pergi, ada Panji yang datang bolak-balik gitu ya. Jadi Panji nanti cerita itu nanti. Panji ini termasuk yang membalance kita gitu ya. Ketika ini panas, datang Panji yang menetralkan suhunya gitu. Jadi penting, partner tuh sangat penting. Dalam partner perlu ada mutual trust, kemudian respecting each other. Karena saya sudah belajar juga di company yang lama, tempat saya bekerja, itu akhirnya bubar karena tidak ada mungkin respect sih ya. Respect. Mungkin mereka percaya satu sama lain tapi tidak ada respectnya. Gitu. Soalnya ngelihat banyak case juga ya, banyak startup gitu. Kayaknya di luar sana juga yang seems good, meluncur dengan cepat gitu ya di awal, tapi di suatu titik gitu ternyata ada konflik antar partnersnya gitu ya, maksudnya foundersnya yang akhirnya menyebabkan itu
gitu. Iya. Terlepas dari kondisi bisnis apa segala macam ya gitu. Tapi dengan begitu mereka akhirnya nggak bisa ngebalance, nggak bisa mengoptimalkan apa yang harus dilakukan gitu dari prosesnya. Ya. Ada kalanya kita bingung, ini bulan depan mau gajiannya gimana, ya? Ini terlelah selama gua kerja di sini kan kadang-kadang kayak gitu ya. Bapak satu hari ngasih kami surga, sehari ngasih kami neraka.